Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezi Aurel Syahli. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2301020011. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang IoT, Big Data, AI, dan Machine Learning. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah IoT. Apa itu IoT? IoT atau Internet of Things merupakan sebuah konsep yang bertujuan memperluas jaringan konektivitas internet untuk melakukan aktivitas tertentu seperti mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis. Contoh IoT dari sektor pertanian yaitu smart farming. Teknologi ini dapat membantu petani untuk menentukan kapan waktu panen yang tepat, mengetahui kualitas air hingga tingkat kelembapan dan kesuburan tanah. Dengan teknologi ini, dunia pertanian dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Yang kedua, Big Data. Big berarti besar, adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terdiri dari data yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur, yang dapat berkembang seiring waktu berjalan. Big Data memiliki karakteristik yang disebut 3V, yaitu yang pertama, volume, ukuran data. Karena itu, ukuran dari data itu sendiri memiliki peran penting. Sebuah data dapat dikategorikan sebagai big data atau bukan tergantung dari volume data. Yang kedua, velocity atau kecepatan data. Seberapa cepat data dapat dihasilkan dan seberapa cepat data dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan. Selain pengumpulan datanya yang harus cepat, kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh, terlebih lagi dalam proses pengiriman data. Jika Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan, maka data dapat diterima atau digunakan secara langsung atau real time. Yang ketiga, variety. Berarti beragam data. Seperti contohnya sebuah teks atau data yang berupa audio dan video. Data-data tersebut memerlukan proses tambahan agar arti dari data tersebut dapat diketahui. Contoh Big Data dari sektor kesehatan. Saat pandemi COVID-19, WHO menggunakan Big Data ini untuk menyimpan dan memperbarui data-data terbaru dari mengenai COVID-19. Seperti jumlah penduduk bumi yang terinfeksi, yang sudah divaksin, yang sudah sembuh, dan lain-lain. Yang ketiga, AI. AI atau Artificial Intelligence merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Contoh dari AI yaitu translator. AI pada translator memiliki kemampuan voice record yang memungkinkan untuk menerjemahkan suara kita sesuai dengan bahasa yang dipilih. Bukan hanya itu, beberapa aplikasi translator bahkan memiliki fitur kamera sehingga memudahkan kita untuk mentranslate sebuah tulisan tanpa harus mengetiknya. Cukup memotretnya dan hasil terjemahan akan segera tersedia. Yang keempat atau yang terakhir, machine learning. Machine learning atau pembelajaran mesin merupakan bagian dari artificial intelligence yang banyak digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas dengan sendiri.
Tugas yang dapat dilakukan machine learning sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari. Contoh machine learning yaitu virtual assistant. Asisten virtual sudah ada di smartphone maupun laptop. Contohnya Cortana di Microsoft Windows, Google Assistant di Android, Siri di iPhone. Asisten virtual ini dapat membantu penggunanya dalam melakukan banyak hal seperti melakukan pencarian di internet, menanyakan jalan, cuaca, melakukan pemanggilan telepon, hingga membuka aplikasi. Kesimpulan dari video ini adalah kita hidup di zaman modern. Kita harus pandai dalam menggunakan teknologi dan janganlah kita menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan sendiri. Buatlah teknologi untuk berguna untuk seluruh manusia. Sekian dari video saya kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.